Banyak orang mencari rahasia umur panjang di obat mahal, suplemen luar negeri, bahkan terapi modern. Padahal, rahasianya bisa jadi ada di dapur sendiri. Ya, pola makan sederhana yang sering diremehkan, ternyata bisa jadi kunci emas agar tubuh tetap bugar, awet muda, dan hati selalu ceria di usia lanjut. Penasaran seperti apa pola makannya? Simak sampai akhir, karena banyak yang belum tahu fakta mengejutkan ini. Halo sahabat sehat, selamat datang di channel ini, tempat berbagi inspirasi hidup sehat dan bahagia untuk para lansia di seluruh Indonesia. Yang nonton dari Wonosobo, Surabaya, Medan, sampai Makassar, tulis di kolom komentar ya, biar kita tahu dari mana saja keluarga sehat kita hari ini. Dan tentu saja, buat yang sudah subscribe dan selalu dukung channel ini, semoga panjang umur, sehat selalu, dan rezekinya lancar tanpa henti. Banyak lansia tidak menyadari bahwa rahasia umur panjang dan tubuh yang tetap bugar sebenarnya bukan terletak pada obat mahal, vitamin luar negeri, atau perawatan modern yang menguras kantong. Justru, kunci sejatinya tersembunyi di dapur sendiri, di meja makan tempat kita menyantap makanan sehari-hari. Pola makan sederhana yang dilakukan dengan cara benar ternyata bisa menjadi fondasi utama untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran di usia lanjut. Pola makan sederhana bukan berarti makan seadanya atau menahan lapar. Justru sebaliknya, ini adalah cara bijak untuk memilih makanan yang alami, bergizi, dan seimbang. Tubuh manusia, terutama di usia lanjut, tidak lagi sekuat dulu dalam mencerna makanan berat dan olahan. Karena itu, semakin alami dan sederhana makanannya, semakin mudah tubuh menyerap manfaatnya. Contohnya, mengganti nasi putih dengan nasi merah atau singkong rebus, bukan hanya menambah serat tapi juga membantu menjaga kadar gula tetap stabil. Lauk seperti tahu, tempe, ikan pindang, atau telur rebus bisa menjadi sumber protein yang murah dan menyehatkan. Tambahkan juga sayuran hijau seperti bayam, kangkung, atau daun kelor, karena di dalamnya terdapat zat besi dan vitamin penting untuk menjaga energi dan daya tahan tubuh. Penelitian dari berbagai lembaga kesehatan dunia menyebutkan bahwa lansia yang rutin menerapkan pola makan sederhana, dengan bahan alami dan minim pengawet, memiliki risiko penyakit jantung, diabetes, serta tekanan darah tinggi yang jauh lebih rendah. Sebaliknya, mereka yang sering mengonsumsi makanan instan, daging olahan, atau makanan cepat saji, cenderung mengalami penuaan lebih cepat dan gangguan metabolisme. Salah satu kesalahan umum di kalangan lansia adalah berpikir bahwa makan banyak berarti lebih kuat. Padahal, tubuh di usia lanjut tidak membutuhkan energi sebanyak dulu. Yang dibutuhkan bukan banyaknya porsi, tapi keseimbangan gizi. Misalnya, piring sederhana berisi nasi merah, sayur bening, tahu goreng tanpa minyak berlebih, dan buah potong, sudah jauh lebih menyehatkan daripada makanan penuh lemak dan bumbu berlebihan. Pola makan sederhana juga sangat membantu menjaga kestabilan emosi. Saat tubuh tidak dibebani makanan berat, sistem pencernaan bekerja lebih ringan, aliran darah ke otak menjadi lancar, dan hormon stres menurun. Akibatnya, lansia jadi lebih tenang, jarang marah, dan wajah terlihat lebih ceria. Inilah mengapa banyak orang tua zaman dulu yang hidupnya sederhana namun bisa panjang umur, karena mereka makan secukupnya, tidak berlebihan, dan selalu bersyukur atas setiap suapan. Kunci utama dari semua ini adalah konsistensi dan kesadaran. Tidak perlu langsung mengubah semua kebiasaan sekaligus. Cukup mulai dari hal kecil. Kurangi garam, batasi gula, minum air putih lebih sering, dan biasakan ada sayur di setiap piring. Bila dilakukan terus-menerus, tubuh akan beradaptasi dan menjadi lebih kuat tanpa harus mengandalkan obat. Ingat, kesehatan tidak harus mahal. Justru kesederhanaan seringkali membawa hasil yang paling menakjubkan. Dengan pola makan yang seimbang, hati yang tenang, dan rasa syukur di setiap hari, usia bukan lagi batasan untuk hidup sehat dan bahagia. Karena pada akhirnya, rahasia panjang umur bukan pada rumitnya makanan,
tapi pada kesederhanaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan kasih. Bagi banyak orang, terutama lansia, sarapan sering dianggap sepele. Ada yang merasa tidak perlu, ada pula yang terbiasa hanya minum teh manis tanpa makanan apapun. Padahal, kebiasaan sederhana ini bisa menjadi titik awal munculnya berbagai keluhan seperti tubuh cepat lemas, pusing, hingga suasana hati yang mudah berubah. Sarapan bukan hanya soal mengisi perut, tetapi tentang mengisi ulang tenaga, menjaga kestabilan gula darah, dan menyiapkan tubuh agar kuat beraktivitas sepanjang hari. Tubuh manusia, khususnya di usia lanjut, membutuhkan asupan energi yang stabil karena metabolisme sudah tidak secepat dulu. Setelah tidur malam yang panjang, kadar gula darah biasanya turun, dan otak memerlukan bahan bakar untuk berpikir jernih. Nah, sarapan adalah bensin alami yang membuat tubuh kembali bersemangat dan pikiran tetap fokus. Namun bukan sembarang sarapan. Kualitas sarapan jauh lebih penting daripada kuantitasnya. Banyak lansia masih terbiasa dengan sarapan berat seperti nasi goreng berminyak, mie instan, atau gorengan. Memang terasa nikmat, tapi makanan seperti itu justru membuat tubuh cepat lelah dan pencernaan bekerja terlalu keras. Sebaliknya, sarapan sederhana seperti oatmeal dengan pisang, bubur kacang hijau, telur rebus, atau singkong kukus dengan teh tawar hangat dapat memberikan energi yang tahan lama tanpa membuat tubuh kaget. Kandungan serat, protein, dan karbohidrat kompleks dari menu sederhana itu membuat gula darah naik perlahan dan stabil. Akibatnya, tubuh terasa ringan, kepala tidak mudah pusing, dan suasana hati lebih tenang. Penelitian membuktikan bahwa lansia yang rutin sarapan dengan menu seimbang cenderung memiliki tekanan darah yang lebih stabil dan risiko kolesterol tinggi yang lebih rendah. Ada juga manfaat luar biasa lain dari sarapan, mencegah pikun dini. Otak memerlukan glukosa yang stabil untuk bekerja dengan baik. Ketika seseorang melewatkan sarapan, otak kekurangan bahan bakar, dan itu bisa memicu rasa bingung, sulit fokus, bahkan lupa hal-hal kecil. Jadi, dengan sarapan sederhana setiap pagi, kita bukan hanya menjaga tubuh tetap bugar, tapi juga melatih daya ingat tetap tajam. Selain manfaat fisik, sarapan juga membawa efek psikologis yang positif. Duduk santai di pagi hari sambil menikmati makanan sederhana bisa menciptakan suasana damai. Apalagi jika dilakukan bersama pasangan, anak, atau cucu. Momen ini bisa menjadi waktu berharga penuh kehangatan keluarga. Bahkan, banyak penelitian menyebut bahwa orang yang rutin sarapan bersama keluarga memiliki tingkat stres lebih rendah dan rasa bahagia lebih tinggi dibanding yang makan sendirian atau terburu-buru. Kunci utamanya adalah keteraturan dan kesederhanaan. Tidak perlu menu mahal, cukup makanan alami yang mudah dicerna. Jika ingin variasi, bisa sesekali tambahkan roti gandum, bubur oat, atau buah segar seperti pepaya, apel, dan pisang. Yang penting, hindari sarapan yang terlalu manis atau berminyak. Jadi, mulai sekarang, jangan pernah remehkan sarapan. Meski tampak sepele, ia adalah awal kecil yang menentukan sisa hari kita. Dengan sarapan yang sederhana, bergizi, dan teratur, tubuh lansia bisa tetap berenergi, pikiran tetap jernih, dan senyum ceria pun hadir tanpa dipaksakan. Karena seperti kata pepatah, pagi yang baik dimulai dari perut yang bahagia. Jika ada makanan yang bisa disebut sebagai obat alami tanpa efek samping, jawabannya tentu sayur dan buah. Dua jenis makanan sederhana ini sudah menjadi rahasia panjang umur di berbagai budaya di dunia. Dari Jepang, Yunani, hingga pedesaan di Indonesia, orang-orang tua yang masih kuat berjalan dan tersenyum di usia lanjut ternyata memiliki satu kebiasaan sama. Mereka selalu makan sayur dan buah setiap hari. Sayur dan buah bukan sekadar pelengkap di piring makan. Keduanya adalah sumber kehidupan. Di dalam sehelai daun bayam atau sepotong pepaya, tersimpan ribuan zat aktif alami yang bekerja luar biasa di dalam tubuh. Misalnya, sayur hijau seperti bayam, kangkung, dan daun kelor kaya akan zat besi,
magnesium, dan vitamin C yang membantu menjaga kekuatan otot serta mencegah anemia. Sementara itu, wortel, tomat, dan labu kuning mengandung beta-karoten dan likopen yang melindungi mata serta kulit dari penuaan dini. Tak kalah penting, buah-buahan seperti pisang, pepaya, apel, dan jeruk adalah sumber serat alami yang membantu pencernaan tetap lancar, hal yang seringkali menjadi masalah bagi para lansia. Sistem pencernaan yang sehat berarti tubuh mampu menyerap gizi dengan optimal dan membuang racun dengan lebih efisien. Bayangkan, hanya dengan 1 piring sayur bening dan sepotong buah segar setiap hari, tubuh sudah memperoleh nutrisi yang membantu jantung bekerja lebih ringan dan ginjal lebih bersih. Namun manfaat sayur dan buah tidak hanya pada tubuh, tapi juga pada pikiran dan suasana hati. Para ahli gizi menemukan bahwa mengonsumsi sayur dan buah secara rutin dapat meningkatkan hormon serotonin, hormon bahagia yang membantu seseorang merasa lebih tenang dan bersemangat. Maka tidak heran, lansia yang rajin makan sayur dan buah tampak lebih ceria, jarang marah, dan memiliki wajah yang memancarkan kedamaian. Selain itu, sayur dan buah juga membantu menjaga kestabilan tekanan darah dan kadar kolesterol. Kandungan kalium dalam buah seperti pisang dan alpukat membantu menyeimbangkan cairan tubuh, sementara serat dalam sayur menurunkan kadar lemak jahat. Semua ini bekerja tanpa kita sadari, asal dilakukan secara konsisten setiap hari. Yang menarik, pola makan sederhana berbasis sayur dan buah ini sudah lama menjadi kebiasaan orang tua kita dulu. Mereka tidak mengenal istilah diet modern atau superfood, tapi makanannya sudah alami sejak dulu. Urap, sayur asem, pepes daun kelor, dan buah hasil kebun. Kesederhanaan itulah yang membuat mereka kuat, jarang sakit, dan hidup dengan wajah penuh syukur. Tentu, bagi lansia masa kini, tantangan utama adalah kebiasaan modern yang serba cepat. Banyak yang tergoda makanan instan atau gorengan di pagi hari. Padahal, menggantinya dengan jus buah alami tanpa gula atau sayur rebus sederhana bisa membawa perubahan besar. Tidak perlu mahal, cukup niat dan sedikit disiplin. Mulailah dari langkah kecil. Tambahkan 1 jenis sayur di setiap waktu makan, dan 1 jenis buah setiap hari. Bila rutin dilakukan, tubuh akan terasa lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan hati lebih bahagia. Karena sesungguhnya, di balik warna hijau, merah, dan oranye pada sayur dan buah, tersimpan keceriaan dan umur panjang yang dianugerahkan langsung oleh alam. Air putih, terdengar sederhana, murah, dan mudah didapat. Namun tahukah Anda, inilah unsur paling penting yang sering diabaikan oleh banyak lansia. Padahal, tubuh manusia terdiri dari lebih dari 60% air. Artinya, setiap sel, organ, dan jaringan dalam tubuh sangat bergantung pada air untuk berfungsi dengan baik. Sayangnya, banyak orang tua yang lupa atau malas minum karena merasa tidak haus. Akibatnya, tubuh perlahan-lahan mengalami dehidrasi tanpa disadari. Dehidrasi ringan mungkin tidak langsung terasa, tapi efeknya bisa serius. Cepat lelah, pusing, sendi nyeri, sulit buang air besar, bahkan gangguan konsentrasi. Bahkan, beberapa lansia yang sering mengeluh cepat lupa atau pusing ringan ternyata hanya karena tubuhnya kekurangan cairan. Air putih bukan sekadar penghilang haus, tetapi alat alami pembersih tubuh yang membantu ginjal, hati, dan seluruh sistem metabolisme bekerja lancar. Idealnya, lansia perlu minum 6-8 gelas air putih setiap hari. Namun, jumlah ini bisa disesuaikan dengan aktivitas dan kondisi tubuh. Bila sedang banyak berkeringat, berada di cuaca panas, atau mengonsumsi obat tertentu, kebutuhan air bisa lebih tinggi. Triknya sederhana, jangan menunggu haus. Biasakan minum sedikit-sedikit tapi sering, misalnya, setengah gelas setiap jam. Cara ini lebih baik daripada langsung minum banyak sekaligus. Air putih juga punya peran besar dalam menjaga kesehatan ginjal dan jantung. Dengan cukup minum, ginjal dapat menyaring racun lebih efisien, sementara jantung tidak perlu bekerja terlalu keras memompa darah karena cairan tubuh terjaga.
Sebaliknya, kekurangan air membuat darah mengental, tekanan darah naik, dan risiko stroke pun meningkat. Itulah mengapa para dokter selalu menekankan pentingnya air putih sebagai bagian dari obat alami umur panjang. Selain manfaat medis, air putih juga memiliki efek menenangkan bagi pikiran. Minum segelas air hangat di pagi hari, misalnya, dapat membantu melancarkan pencernaan, menghangatkan tubuh, dan membuat suasana hati lebih tenang. Beberapa lansia bahkan merasakan tidur lebih nyenyak setelah rutin minum air putih cukup setiap hari. Untuk variasi, air bisa ditambah irisan lemon, timun, atau daun mint agar terasa segar dan menambah manfaat. Namun hindari kebiasaan mengganti air putih dengan teh manis, kopi, atau minuman kemasan yang tinggi gula. Meskipun terasa nikmat, minuman itu justru membuat ginjal bekerja lebih berat dan bisa menyebabkan dehidrasi tersembunyi. Ingatlah, air putih adalah kehidupan. Tanpa cukup air, tubuh bagaikan mesin tanpa pelumas, cepat panas, mudah rusak, dan performanya menurun. Sementara dengan air yang cukup, tubuh terasa ringan, kulit tampak segar, dan pikiran pun jernih. Jadi, mulai sekarang, biasakan menyiapkan botol kecil berisi air di dekat tempat duduk atau di kamar tidur. Setiap kali melihatnya, minumlah sedikit. Kebiasaan kecil ini mungkin terlihat sepele, tapi dampaknya luar biasa. Karena terkadang, rahasia umur panjang bukan terletak pada hal besar, melainkan pada seteguk air yang menghidupkan seluruh tubuh dan jiwa. Banyak lansia tidak sadar bahwa makanan yang tampak biasa saja justru bisa menjadi penyebab utama berbagai penyakit berbahaya yang datang diam-diam. Rasanya enak, gurih, manis, dan membuat ketagihan, tapi tanpa disadari, sedikit demi sedikit, makanan itu merusak tubuh dari dalam. Sebut saja makanan tinggi garam seperti kerupuk, ikan asin, mie instan, dan sambal botolan. Makanan seperti ini memang menggugah selera, apalagi saat disantap dengan nasi hangat. Namun garam berlebih membuat tubuh menahan cairan, sehingga tekanan darah naik dan jantung bekerja lebih keras. Jika dibiarkan, lama-lama bisa menyebabkan hipertensi, stroke, atau gagal jantung. Begitu juga dengan makanan tinggi gula. Banyak lansia yang berpikir minum teh manis setiap pagi atau camilan kue kering setiap sore itu aman. Padahal, gula berlebih mempercepat penuaan sel, merusak ginjal, dan memicu diabetes. Diabetes inilah yang kemudian sering menyebabkan komplikasi seperti kebutaan, luka sulit sembuh, dan gangguan saraf. Padahal semua bisa dicegah jika konsumsi gula dikendalikan sejak dini. Tak kalah berbahaya, makanan berminyak seperti gorengan, santan kental, dan daging berlemak tinggi. Ketiganya mengandung lemak jenuh yang bisa menyumbat pembuluh darah. Akibatnya, aliran darah tidak lancar dan kolesterol meningkat. Seseorang mungkin tidak langsung merasa sakit, tapi tiba-tiba muncul keluhan seperti dada sesak, nyeri kepala, atau jari kaki kesemutan, tanda bahwa tubuh sudah memberi peringatan. Namun, bukan berarti semua makanan enak harus dihindari. Kuncinya ada pada kendali diri dan keseimbangan. Tidak masalah sesekali makan gorengan atau menikmati makanan asin, asalkan tahu batasnya. Misalnya, jadikan itu sebagai hadiah kecil, seminggu sekali, bukan kebiasaan harian. Tubuh kita sebenarnya sangat bijak. Ia hanya butuh kesempatan untuk pulih, bukan terus diberi beban setiap hari. Sebagai gantinya, biasakan memilih makanan alami dengan rasa asli. Gunakan bumbu dapur seperti bawang putih, kunyit, jahe, dan daun salam untuk menambah cita rasa tanpa perlu garam berlebihan. Manfaatnya bukan hanya lebih sehat, tapi juga membantu melancarkan peredaran darah dan memperkuat daya tahan tubuh. Banyak lansia yang berhasil menurunkan tekanan darah dan kolesterol hanya dengan mengganti cara masak mereka. Mengukus, merebus, atau memanggang alih-alih menggoreng. Perubahan kecil ini, jika dilakukan terus-menerus, bisa menjadi pelindung alami dari berbagai penyakit kronis.
Selain menjaga apa yang masuk ke tubuh, penting juga untuk mengamati bagaimana tubuh bereaksi. Jika setelah makan terasa cepat haus, pusing, atau jantung berdebar, itu tanda bahwa tubuh tidak cocok dengan makanan tersebut. Dengarkan sinyal tubuh, karena ia selalu memberitahu apa yang baik dan apa yang harus dihindari. Pada akhirnya, makan bukan hanya soal memuaskan lidah, tapi tentang menghormati tubuh yang sudah setia bekerja selama puluhan tahun. Memberinya makanan sehat adalah bentuk kasih sayang pada diri sendiri. Dan saat tubuh dirawat dengan benar, ia akan membalas dengan cara yang indah, hidup yang lebih panjang, lebih ringan, dan bebas dari penyakit diam-diam yang mengintai. Banyak orang beranggapan bahwa untuk hidup panjang umur, kuncinya hanya ada pada makanan bergizi dan pola hidup sehat. Namun, ada satu, gizi, yang jauh lebih penting, dan sayangnya sering dilupakan, yaitu rasa syukur dan hati yang bahagia. Ya, bukan hanya tubuh yang perlu diberi makan, tetapi jiwa juga butuh nutrisi agar tetap tenang, damai, dan kuat menghadapi usia senja. Penelitian modern sudah membuktikan bahwa orang yang sering bersyukur memiliki sistem imun yang lebih baik, detak jantung lebih stabil, dan risiko penyakit jantung jauh lebih rendah. Rasa syukur juga menurunkan kadar hormon stres seperti kortisol, yang seringkali jadi penyebab tekanan darah tinggi dan gangguan tidur. Artinya, pikiran positif dan hati yang ikhlas benar-benar bisa memperpanjang umur. Namun bagaimana cara memakan rasa syukur ini setiap hari? Sederhana saja, mulai dari menghargai hal-hal kecil. Bangun pagi dan masih bisa menghirup udara segar, itu sudah anugerah besar. Masih bisa berjalan ke dapur, menyiapkan sarapan, bercakap dengan cucu, atau sekadar mendengar suara ayam berkokok. Semua itu tanda bahwa hidup masih memberi kesempatan untuk bahagia. Lansia yang memiliki hati tenang biasanya terlihat lebih cerah meski usianya sudah lanjut. Wajahnya memancarkan kedamaian, karena ia tahu bagaimana menikmati hidup tanpa terburu-buru. Ia makan secukupnya, tidur cukup, dan tidak terlalu banyak khawatir akan hal-hal di luar kendali. Inilah bentuk pola makan batin yang sering terlupakan, menyantap kebahagiaan dan rasa syukur setiap hari. Selain bersyukur, menjaga hubungan sosial juga menjadi bagian penting dari kebahagiaan lansia. Bertemu teman sebaya, berbincang santai, ikut pengajian, atau sekadar menyapa tetangga bisa meningkatkan hormon endorfin, hormon alami yang membuat tubuh merasa senang dan rileks. Kegiatan sederhana ini membuat pikiran tetap aktif dan mencegah rasa sepi yang sering datang di usia tua. Jangan lupa, tertawa adalah vitamin terbaik untuk jiwa. Tertawa mampu melancarkan sirkulasi darah, memperkuat paru-paru, dan mengurangi stres. Jadi, jangan pelit tersenyum. Tertawalah sesering mungkin, bahkan untuk hal-hal kecil. Karena di balik tawa yang tulus, tubuh mendapatkan obat alami yang tak ternilai harganya. Dan yang terpenting, jangan biarkan masa tua diisi dengan penyesalan. Apapun yang telah terjadi di masa lalu, biarlah menjadi pelajaran, bukan beban. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih bersyukur. Hidup yang sederhana, hati yang ikhlas, dan pikiran yang damai, itulah kombinasi sempurna yang bisa membuat seseorang tampak muda di usia berapapun. Ingatlah, makanan sehat memang memperkuat tubuh, tapi rasa bahagia memperpanjang umur. Jadi, makanlah dengan penuh rasa syukur, bernafaslah dengan tenang, dan hiduplah dengan senyum di wajah. Karena sejatinya, umur panjang bukan sekadar banyaknya tahun yang dilewati, melainkan seberapa dalam kita menikmati setiap harinya dengan penuh cinta dan kedamaian. Nah sahabat sehat, itulah pola makan sederhana yang bisa bikin hidup panjang umur, bahagia, dan selalu ceria setiap hari. Kalau kamu merasa artikel ini bermanfaat, jangan lupa share ke orang tua, saudara, atau teman yang kamu sayangi. Dan sekali lagi, buat yang sudah subscribe dan selalu dukung channel ini, semoga rezekinya melimpah, sehat selalu,
dan panjang umur sampai melihat cucu cicit tumbuh bahagia.